Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kita kesehatan, kemudian berbagai macam nikmat sampai hari ini dan insya Allah terus menerus ya. Eh, dan khususnya malam hari ini kita bisa belajar bersama ya, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita bersama-sama. Pak Idris bisa mengajar, kalian juga bisa belajar, kemudian bisa kerja ya di tempat kerja kalian. Mudah-mudahan eh, semester 5 kalian bisa menyelesaikan, kemudian lanjut ke semester berikutnya sampai dengan lulus ya. Dan mudah-mudahan lulusnya tepat waktu, bisa menyelesaikan tugas akhir dan mendapatkan nilai yang baik ya. Dan nanti lulusnya bisa bermanfaat buat kalian pribadi, buat keluarga, dan buat Uniska ya secara umum. Baik, untuk malam hari ini, insya Allah materi baru berkaitan dengan pedoman penulisan skripsi. Nanti kalau ada waktu, insya Allah Pak Idris akan melanjutkan review artikel ya. Kemarin kita masih terpotong di artikel yang ketiga. Nanti kalau ada kesempatan lagi, kita coba buka kembali artikel yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru yaitu mempelajari pedoman penulisan skripsi yang ada di Fakultas Ekonomi. Nanti kita coba baca-baca lah, istilahnya ya baca-baca ya, baca-baca. Nanti kalau ada insight atau ada pengetahuan, nah bisa kita tulis, nanti bisa didiskusikan dengan dosen pembimbing skripsi, ya toh. Nah, sehingga nanti Anda akan mudah untuk menyelesaikan skripsi atau tugas akhirnya. Ya, insya Allah karena mudah-mudahan rekaman ya, rekaman malam hari ini bisa terekam, nanti bisa Pak Edis upload, nanti bisa dibuka-buka lagi ya. Kalau memang itu eh, ada nilai manfaatnya untuk Anda menyelesaikan tugas akhir nanti, khususnya konsentrasi pemasaran ya. Secara umum pedoman ini kan digunakan untuk semua konsentrasi kan. Nah, digunakan untuk semua konsentrasi baik MSDM, pemasaran, keuangan, operasional. Intinya pedoman ini merupakan standar begitu ya, standar ketika nanti Anda menyusun tugas akhir eh, dengan pilihan skripsi. Dengan pilihan skripsi tentu Anda harus menyesuaikan dengan pedoman yang ada di Uniska, bukan pedoman yang ada di kampus lain ya. Walaupun secara umum sama, secara umum sama, walaupun mungkin ada perbedaan, tapi secara umum adalah sama. Karena kan skripsi itu berlaku di Uniska juga berlaku di kampus lain. Tapi ada masing-masing punya kekhasan, tapi secara umum adalah sama. Ya. Kemudian mahasiswa sekalian, pedoman ini Anda bisa download di website Fakultas Ekonomi Uniska. Anda bisa download, ya, kemudian Anda bisa simpan di laptop, nanti bisa dibuka-buka. Nah, sehingga sebenarnya mulai semester 5 ini ya semester yang ideal sebenarnya. Semester yang ideal, Anda mulai merancang atau ya menyusun juga bisa menyusun proposal tugas akhir. Sehingga nanti
ke depannya di semester 7 ketika judul itu disetujui, nah, Anda akan lebih mudah. Apalagi misalnya Anda sudah punya lokasi penelitian. Sudah punya lokasi penelitian, kemudian Anda menggunakan jenis penelitiannya kuantitatif, nah, sudah kira-kira sudah melihat atau mengamati berapa respondennya, berapa berapa kira-kira populasinya, kemudian berapa sampel yang dibutuhkan, tentu dengan teknik sampling yang sudah dipelajari atau sudah ditentukan. Apakah probability sampling, apakah non probability sampling. Nah, itu kan bisa mulai dirancang sebenarnya, khususnya yang menggunakan jenis penelitian kuantitatif, ya Pak. Jadi semester 5 ini semester yang ideal sebenarnya. Semester yang ideal, ya ideal untuk Anda mulai menyusun. Bukan berarti nanti harus di semester 7. Semester 7. Nah, Pak Idris coba ingatkan, UTS kemarin Pak Idris memberikan soal mahasiswa, kalau tidak salah di nomor ketiga atau nomor terakhir ya, mahasiswa mencoba menuliskan 5 judul yang relevan atau yang sesuai dengan minat mahasiswa masing-masing. Nah, jadi sebenarnya Pak Idris minta 5 judul itu, nanti Anda di semester 7 itu juga mengajukan 5 judul kepada dosen pembimbing. Jadi itu sebenarnya latihan, latihan. Makanya kembali ke masing-masing kemarin ya di UTS-nya, apakah Anda mengerjakan UTS-nya itu, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, hanya sekedar menggugurkan kewajiban UTS atau memang benar-benar berusaha maksimal mengerjakannya ya. Contohnya misalnya tadi nomor tiga, kalau tidak salah ingat ya, menyusun 5 judul atau membuat 5 judul yang relevan atau sesuai dengan minat yang mahasiswa inginkan ya, minimal saat ini ya, walaupun nanti semester 6 bisa berubah lagi, semester 7 bisa berubah lagi, juga tidak tertutup kemungkinan ya. Nah, jadi 5 judul itu adalah sama seperti yang dilakukan oleh kakak tingkat kalian di semester 7. Dia membuat 5 judul, kemudian diajukan ke dosen pembimbingnya. Jadi dosen pembimbingnya memilih 3 judul, dari 5 jadi 3. Kemudian nanti mahasiswa membawa 3 judul itu ke Korprodi. Nanti Korprodi menentukan 1 judul yang benar-benar relevan untuk mahasiswa menyelesaikan skripsinya. Seperti itu ya. Jadi ada maksud dan tujuan ya Pak Idris menyusun UTS-nya kemarin ya. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun Pak Idris mungkin menyampaikannya di belakang ya, tidak di awal kemarin ya. Nah, sehingga kemarin Pak Idris sampaikan nanti untuk UAS-nya mungkin mengerjakan tidak mengerjakan soal lagi, tapi hanya mengumpulkan proposal. Ya, satu saja, tidak usah 5, tidak usah 3, satu saja proposal. Sekali lagi, proposal yang relevan dengan minat Anda, ya, minat Anda. Nah, berarti harapan Pak Idris dari 5 judul yang Anda cantumkan di UTS kemarin itu, Anda bisa pilih satu saja yang benar-benar relevan. Nah, itu coba Anda buatkan proposalnya, ya. Nah, Pak, bagaimana kalau dulu waktu semester 4 saya juga pernah membuat proposal. Itu proposal di mata kuliah misalnya metode penelitian atau apa ya, seminar pemasaran. Pak itu kurang tahu ya semester kemarin apalagi semester depan ya. Intinya misal di semester lalu Anda juga pernah membuat proposal ya, monggo dicek lagi apakah proposal yang kemarin dibuat itu
eh, cukup relevan dengan nanti judul di semester satu, monggo tinggal diperbaiki saja. Tapi kalau misalnya kalau kemarin proposalnya masih belajar, jadi masih banyak kekurangan-kekurangan baik dari sisi judul dan pendahuluan, ya tidak apa-apa, dibongkar aja total, tidak apa-apa. Artinya harapan Pak Idris ya, walaupun kelas B nanti kan tadi Pak Idris sampaikan, insya Allah tidak ada soal UAS-nya, tapi nanti cukup mengumpulkan proposal satu saja, judul satu gitu ya. Nah, harapan Pak Idris ya proposalnya coba benar-benar dimaksimalkan dengan 6 pertemuan atau 7 pertemuan yang akan datang. Kemudian nanti waktu UAS-nya tinggal dikumpulkan. Nah, harapan proposal itu ya benar-benar mungkin ya sesuai dengan pedoman, ya sesuai dengan pedoman, kemudian sesuai dengan minat mahasiswa, ya kan. Sehingga harapan saya apa yang kita kerjakan kemarin itu ada manfaatnya di kemudian hari, seperti itu ya. Artinya eh, ada mencoba ya, ada usaha dan ada hasil kan gitu ya, atau ya ditambah dengan doa dan segala macam. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya maksud dan tujuan Pak Idris ya. Jadi tidak, harapan Pak Idris tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ada manfaatnya. Apa yang kita kerjakan kemarin bisa kita manfaatkan hari ini, atau apa yang kita kerjakan hari ini itu ada manfaatnya di kemudian hari. Harapan kita seperti itu ya. Walaupun kita tahu semuanya kan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu. Oke, kita sekarang lanjutkan ke pedoman penulisan skripsi. Ini Anda bisa download di website Fakultas Ekonomi. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Kalau ada yang terakhir ya itu yang di-download ya. Nah, sekarang kita masuk ke pendahuluan atau latar belakang di bab satu nanti ya. Nah, oke ya. Ya, Pak Idris rasa mengenai judul itu kan relatif ya. Artinya judul itu hasil diskusi dengan dosen pembimbing, dengan dosen yang Anda percayai kan gitu ya. Hasil Anda membaca artikel, hasil Anda mereview artikel, nah, Anda kan bisa menuliskan judul ya. Jadi sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa tingkat akhir ya, Pak, rasa semester 5 juga ada tingkat akhir ya. Mahasiswa tingkat akhir itu punya hak ya, punya hak, apalagi manajemen punya hak menuliskan judul. Kan tidak ada yang melarang, Anda menulis judul tidak ada yang melarang. Jadi eh, ya, makanya tadi pada sampaikan di awal semester yang ideal. Jadi Anda menuliskan judul itu eh, tidak ada istilahnya ya, tidak ada yang melarang kan seperti itu. Karena kan judul itu nanti bisa Anda jabarkan di latar belakang masalah di bab satu seperti itu ya. Nah, nanti Anda bisa baca di buku panduan ini ada garis, ada petunjuk ya, ada petunjuk judul itu seperti apa. Jadi tapi Pak Idris tidak terlalu spesifik di malam hari ini. Jadi Pak Idris lebih spesifik ke latar belakang tadi ya. Intinya judul itu hasil Anda diskusi ya dengan dosen tentunya ya, dengan dosen ya, dengan kayaknya kalau diskusi dengan mahasiswa yang lain juga kurang pas ya. Ya mungkin diskusinya harus dengan orang yang ahlinya, berarti kan dosen ya. Diskusi dengan dosen, kemudian hasil Anda membaca artikel jurnal ya kan. Hasil Anda membaca buku, buku literatur, nah, baru Anda punya hak, punya masukan untuk menuliskan sebuah judul. Ya, jadi judul dengan latar belakang masalah itu kan satu kesatuan. Nah, sehingga ketika Anda sudah mulai menyusun judul, Anda sudah bisa memulai membuka paragraf atau menuliskan beberapa paragraf, beberapa kalimat yang nantinya akan menjadi paragraf
ya yang nantinya akan menjadi beberapa paragraf yang nantinya akan menjadi latar belakang masalah di pendahuluan. Ya, dah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa isi dari paragraf-paragraf tersebut? Paragraf-paragraf yang ada di latar belakang masalah. Ya, atau pertanyaannya, apa sih isi dari latar belakang masalah atau latar belakang penelitian? Ya, nah, Anda bisa baca ya, bisa baca lengkap, tapi Pak Idris tidak akan membacakan kalimatnya ini. Pak Idris cuma akan mencoba menjelaskan kalimat-kalimat yang Pak Idris tandai atau highlight ya, atau Pak Idris beri warna seperti itu. Nah, ini sudah tahu ya, apa saja yang menjadi isi latar belakang masalah. Ya, kita lihat, ternyata di latar belakang masalah itu menjelaskan keterbatasan penelitian terdahulu atau kesenjangan penelitian. Artinya sekali lagi kita harus punya beberapa artikel. Ya, seperti itu. Kita harus punya beberapa penelitian terdahulu ya, sesuai dengan topik yang kita teliti tentunya. Nah, yang paling mudah adalah ya menyimpan atau mengkoleksi beberapa artikel jurnal, ya kan, beberapa artikel jurnal yang relevan. Pertanyaannya lagi, Pak, berapa artikel jurnalnya yang relevan? Ya, sebanyak-banyaknya. Tidak cukup hanya 5, ya. Tidak cukup hanya 5, sebanyak-banyaknya. Apalagi dengan fasilitas laptop, fasilitas software pencari artikel. Sekarang semuanya serba mudah, ya. Semuanya serba mudah. Mungkin cuma satu kuncinya ya, kita punya laptop kan seperti itu. Kita punya laptop. Kalau tidak punya laptop akan kesulitan, sangat kesulitan. Tidak mungkin Anda menulis di HP ya, tidak mungkin. Bentar ya. Waalaikumsalam. Ya betul langsung ajar. Tidak apa-apa Pak Ayu, sudah aman, aman. Oke, Pak ajar, aman, aman ya. Jadi sudah ada pertanyaan, sudah terjawab ya. Matur nuwun Pak Heru. Oke, ya, matur nuwun Pak Heru. Tidak mau. Enggak, cuma tanya apa kalau kalau bertugas di luar, maksudnya kalau ada perjalanan dinas gitu. Dulu, kalau sekarang konsepnya seperti apa gitu. Maksudnya setelah dia selesai dari fakultas, minta surat BL itu apa namanya, biaya DL-nya itu ditransfer atau diberikan tunai gitu. Ditransfer Pak ya. Oh iya. Oh iya. Iya. Yang saya Pak Heru, di transfernya itu sebelum keberangkatan atau saat keberangkatan Pak Heru? Atau setelah acara malah? Harusnya sebelum gitu. Oh, oh, gitu. Oh, gitu. Ya, ya itu aja Pak Heru. Udah sudah beres. Ya, besok mau ke Malang rencana. Dalam? Iya, iya, iya. Ya Pak Heru, matur nuwun. Iya, matur nuwun. Berarti dia matur nuwun. Oke, itu aja mau nanya itu. Soalnya saya enggak kurang gaul soalnya. Iya, iya, iya. Iya, bos, matur nuwun bos. Waalaikumsalam. Oke, oke, yang dan terdengar ya. Oke, tadi lanjutkan. Nah, dengan Anda ya walaupun di kelas karyawan ya, ya mudah-mudahan tetap semangat ya kelas B. Pak Edi mohon maaf kalau salah ya. Intinya kan statusnya mahasiswa berarti ya sama lah A sama B lah gitu aja ya. Ya intinya untuk tugas akhir ini kaitannya dengan latar belakang masalah ya tentu
Anda harus punya artikel-artikel jurnal yang relevan dengan topik yang ingin Anda tulis. Nah, seperti itu. Tidak hanya cukup 5, bahkan sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya. Harapannya semakin banyak Anda mengumpulkan artikel jurnal tadi, nah itu Anda sekali lagi akan punya peluang untuk menuliskan keterbatasan penelitian sebelumnya yang ada di artikel-artikel itu. Nah, itu yang dinamakan kesenjangan penelitian. Nah, dari kesenjangan penelitian itu, nah, Anda punya peluang untuk menulis lebih lanjut, lebih lanjut seperti itu. Nah, misalnya kalau dulu kita bicara keputusan pembelian, apa sih hasil-hasil keputusan pembelian di artikel-artikel jurnal sebelumnya? Ya, setelah kita membaca beberapa artikel, nah kita punya ide, oh keputusan pembelian yang sekarang ini seperti ini loh. Nah, itu kan bisa kita jadikan eh, solusi di kesenjangan penelitian sebelumnya yang itu akan bisa kita tuliskan di latar belakang masalah. Seperti itu ya. Bisa juga ini memberikan gambaran awal tentang arah penelitian. Tapi menurut Padis yang paling penting ini keterbatasan penelitian terdahulu. Karena itu menjadi alasan yang sering ditanya oleh penguji dan dosen pembimbing. Nah, ibaratnya gini, Anda menulis tugas akhir atau skripsi tentu harus ada dasarnya, harus ada alasannya. Nah, alasannya tentu bukan, Pak ini saya tempat penelitiannya mudah dijangkau, tidak seperti itu. Ya, harus melihatnya dari sisi variabel. Yang pertama dari sisi variabel tentunya, sisi variabel ya, sisi variabel ini yang menjadi apa namanya peluang memperoleh kesenjangan penelitian sehingga peneliti atau mahasiswa itu bisa masuk di variabel tersebut ya. Nah, dengan mengkoleksi artikel, menyimpan artikel, kita bisa membaca ya atau mengetahui hasil penelitian orang lain ya, tentang terdahulu tadi ya. Nah, kemudian juga di latar belakang masalah itu harus memberikan penjelasan terkait dengan variabel-variabel penelitian yang akan kita tulis ya. Bisa dengan definisinya apa ya, secara penjelasan dalam bentuk paragraf itu ya. Definisinya apa, kemudian bisa juga sedikit tentang indikatornya apa, kemudian hubungannya dengan satu variabel dengan variabel apa itu bisa disajikan di latar belakang masalah tentu dalam bentuk paragraf ya. Tadi Pak disampaikan di awal kan latar belakang masalah itu kumpulan dari paragraf ya. Paragraf itu kan kumpulan dari kalimat-kalimat. Oke, ya, ya waktunya terasa begitu cepat ya. Oke. Nah, kemudian juga di latar belakang itu bisa menuliskan fenomena ya, fenomena yang mungkin terjadi di di sekitar objek penelitiannya ya, ini fenomena yang terjadi di sekitar. Kemudian eh, tadi juga dituliskan ya riset gap-nya apa, dituliskan riset gap-nya apa. Ini bisa juga teori gap, tapi riset gap ini kan yang Pak Idris ketahui atau Pak Idris pelajari itu ada 7, walaupun ada dosen juga yang mengatakan ada 3, ada riset gap, ada teori gap, ada fenomena gap, itu juga tidak ada masalah, itu juga benar. Nah, kalau yang Pak Idris pelajari, riset gap itu ada 7 ya, riset gap itu ada 7, nanti Pak Idris bukakan dengan waktu yang terbatas ya. Nah, riset gap itu adalah kesenjangan penelitian yang perlu diteliti yang menjadi alasan bagi peneliti untuk meneliti. Makanya sangat perlu dituliskan aja riset gap penelitian ini apa. Tentu di latar belakang masalah tadi. Tapi tidak langsung itu di paragraf pertama. Tentu dia mungkin di paragraf pertengahan atau paragraf terakhir di latar belakang masalah. Ya.
Riset gap dapat berupa dua hal. Pertama, perbedaan hasil penelitian atau pendapat para peneliti terdahulu. Kedua, konsep teori atau masalah yang belum atau perlu diteliti menurut peneliti terdahulu. Nah, oke, di sini kita lihat riset gap itu ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, yang mudah-mudahan nanti kita akan ulang lagi ya, mungkin waktunya terbatas, kita ulang lagi di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita lihat riset gap, Pak Idris tadi bilang ada 7. Yang pertama, theoretical gap ya. Nah, apa itu theoretical gap? Adanya kelemahan, keterbatasan atau celah yang belum terpenuhi dari suatu teori atau kerangka kerja. Ini menurut saya agak berat juga untuk mahasiswa S1 ya. Terdapat teori yang terkait dengan relevan dengan riset yang dilakukan sekarang, tapi belum digunakan pada penelitian sebelumnya. Ini kan benar-benar harus paham teorinya apa. Teorinya, teori yang ada di riset pemasaran. Nah, makanya agak berat kan yang riset gap yang berupa theoretical gap. Kemudian kita lihat yang kedua, conceptual gap. Apa itu conceptual gap? Adanya kesamaan konsep yang diartikan atau didefinisikan secara berbeda juga bisa menjadi suatu kesenjangan gap atau gap. Selain itu, bangunan konsep yang belum jelas dasar teorinya bisa menjadi gap yang perlu dicarikan solusinya. Bisa saja sih mahasiswa S1, tapi yang mungkin perlu diskusi lagi. Kita lihat sekarang empirical gap. Empirical gap yaitu berkaitan dengan adanya perbedaan hasil penelitian yang tidak konsisten, didukung atau tidak didukung. Inkonsistensi hasil penelitian tersebut menjadi celah untuk dilakukan penelitian selanjutnya dengan mengajukan solusi berupa variabel mediasi, moderasi, atau apa nih, aksen. Kemudian dari pendapat yang lain, bahwa solusi dari penelitian yang tidak konsisten atau inkonsisten adalah dengan memberikan variabel antara atau variabel mediasi. Variabel antara harus berdasarkan kajian penelitian sebelumnya atau teori yang relevan dengan topik kajian. Kemudian yang keempat ini methodological gap juga, ini juga mungkin agak berat juga walaupun ya bisa saja. Kemudian ada practical knowledge gap. Nah, ini pengaruh lingkungan dan segala macam. Kemudian yang ke-6, evidence gap, berkaitan dengan temuan atau bukti yang ditemukan dalam riset yang sangat bertentangan dengan kesimpulan atau konsep-konsep atau fakta umum yang sudah diterima. Kemudian population gap, berkaitan dengan populasi yang kurang diperhatikan atau tidak diperlakukan secara cukup atau seimbang dalam riset sebelumnya. Nah, intinya 7 riset gap ini bisa digunakan salah satu saja, tidak usah dua. Ya, salah satu saja itu sudah bagus sekali. Nah, dari 7 ini mungkin ya untuk kita belajar membuat proposal, Pak Adistasa, yang paling mudah itu adalah yang empirical gap. Ya, empirical gap. Karena tadi kita sudah melakukan eh, pengumpulan beberapa artikel, pengumpulan penelitian terdahulu yang sudah kita baca, kemudian kita cari gap-nya, sehingga itu bisa menjadi riset gap. Jadi yang paling mudah mungkin yang riset gap yang bisa dituliskan di dalam proposal yaitu yang empirical gap ya, empirical gap. Gap yang didapatkan dari beberapa penelitian yang tidak konsisten. Nah, seperti itu. Apalagi di sini sudah mengarah ke variabel. Nah, sehingga bisa variabel dimunculkan variabel mediasi, moderasi dan sebagainya. Atau ya pokok ini sudah mengarah ke variabel. Nah, sehingga ketika kita bicara tadi di latar belakang masalah, maka bagi Anda mahasiswa S1 yang paling mudah riset gap-nya adalah yang empirical gap. Ya, berkaitan dengan adanya perbedaan hasil penelitian. Nah, oke, ini tipsnya ya, tipsnya merancang atau menyusun latar belakang penelitian atau latar belakang masalah ya sama saja sebenarnya dengan buku panduan. Nah, penjelasan logis tentang konsep yang akan dibangun. Penjelasan logis berarti yang penjelasan yang ada dasarnya ya, penjelasan yang ada dasarnya. Makanya
perlu mencantumkan referensi. Referensi. Kemudian ada fenomenanya, sama kan dengan buku panduan tadi ada fenomenanya. Bisa juga disajikan tabel, tapi tabelnya nggak usah banyak-banyak, cukup satu saja juga sudah cukup. Kemudian penjelasan secara umum variabel, ya kan tadi sudah ada juga. Kemudian ada research gap-nya, ya. Kemudian ya teori gap boleh ada, boleh juga tidak. Kemudian baru judul penelitian, ya. Ya seolah-olah mungkin di paragraf terakhir itu berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik ingin meneliti dengan judul bla 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 seperti itu kan. Nah, ini juga segitiga yang terbalik ya, ini segitiga terbalik artinya harapannya penjelasan di atas itu luas luas kemudian semakin mengerucut nah, ber- berakhir pada judul penelitian seperti itu. Mungkin dari umum ke khusus ada juga yang mengatakan seperti itu, makanya ini gambarnya segitiga terbalik ya. Oke. Ya mungkin itu dulu ya, karena waktunya tinggal 2 menit, biar nanti tidak tidak kalimat Pak Adis tidak terpotong ya, tidak terpotong. Nanti kita lanjutkan di minggu depan ya, insya Allah kita akan mengulang lagi tentang latar belakang masalah, masih ada sedikit yang belum selesai, dan nanti kalau ada waktu lagi kita bahas review artikel lagi. Ya, mungkin itu sedikit berkaitan dengan latar belakang masalah ya. Nanti kita ulang lagi, mudah-mudahan mahasiswa tambah paham sehingga nanti menyusun proposalnya ada gambaran sedikit-sedikit ya bagaimana menyusun latar belakang masalah yang baik. Nah, seperti itu sehingga nanti ketika dibaca oleh dosen pembimbing ikut tertarik ya atau semangat untuk mengoreksi dan meng-ACC latar belakang masalahnya atau proposalnya seperti itu ya. Artinya jadi kalau proposalnya bagus kan eh, secara teori dosen pembimbingnya akan memberi masukan yang bagus juga seperti itu ya. Baik itu saja yang dapat Pak Idris sampaikan. Mohon maaf ya, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Idris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi wabarakatuh.